صلى الله على محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاضربوا يا خلال مساني فهزار اليمن غرد واستضيء بجمال فغفي الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العدل. الله اذهب نبي وجود
المصطفى الهدي محمد صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن نبيك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل لما قصد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا واهدينا نهج السبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كله دين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الكريم المنان ذو الفضل والجود والإحسان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان في كل آن من يومنا هذا إلى يوم ودع الميزان. أما بعد، حضرة المحترمين جميع الحاضرين حفظكم الله ورعاكم وبلغكم أقصى مناكم، وأخص بالذكر منهم سيدي العام الحبيب علي بن عبد الله بن حميد، المكرم المحترم فضيلة الأستاذ الحبيب عبد الرحمن بن حسن الحبشي، المكرم المحترم مدير المعهد أنوار الطيبة فضيلة الأستاذ الحبيب شكري الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين، وجميع الأساتذة الفضلاء رحمني ورحمكم الله.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua pada malam hari ini berkumpul masih dalam rangkaian acara memperingati hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita berada pada malam yang ke-6 daripada bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di rumah daripada sahibul bait akhina fillah Muhammad Tendi Asamsi, bernaung di bawah naungan Majlis Ratibul Haddad asuhan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadi, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perkumpulan kita pada malam hari ini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan dari Allah, dan tidaklah kita keluar dari majlis ta'lim yang penuh dengan keberkahan ini kecuali semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat-hajat kita digobul oleh Allah, setiap permasalahan hidup yang sedang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah. Dan kita mohon kepada Allah sebagaimana di dunia kita dikumpulkan oleh Allah memuji baginda Nabi Muhammad, kelak nanti Allah perkumpulkan kita kembali di dalam syurga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fagir berdiri di sini mewakili daripada sahibul bait Muhammad Tendi Adi Fitra, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadi, mengucapkan ribuan terima kasih kepada antum semua yang telah hadir di tempat kami ini. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang besar buat antum semua. Dan kami akan sampaikan susunan acara yang pertama, dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Simtud Durar Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan dilanjutkan tadi salah satu anggota majelis mendapatkan anak dan telah ditasyakuri, diberikan nama. Maka masuk acara ke selanjutnya, yakni kata sambutan mewakili daripada sahibul bait. Pada malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Nur Khalis. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Habib Husain Shahab, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Habib Abdurrahman Al-Habsi, Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Sahab, Al-Habib Syekh Barakbah, Al-Habib Sadiq bin Hasan Shahab, Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Ahmad bin Syekh Yahya, Al-Habib Muhammad Haidar Shahab, Al-Habib Hadi Shahab, Al-Habib Umar bin As-Segaf, Al-Habib Abdullah bin Syekh Shahab, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadi, dan penceramah kita pada malam hari ini yaitu Habib Nabil bin Habib Umar As-Segaf. Dan tentunya para hadirin semuanya, para asatiz, para ustazat, dan juga tentunya banyak alim ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Al-Fakir mewakili dari Majlis Ratibul Haddad di kediaman Bapak Tendi Asamsi di Kampung Cendana. Tentunya sangat berbahagia
karena mendapatkan kehormatan pada malam hari ini kami mendapat kesempatan untuk dikunjungi, dan semoga ini menjadikan membawa keberkahan untuk kami yang ada di Kampung Cendana khususnya, dan umumnya kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan tentunya karena pada acara tahun ini merupakan acara yang pertama kali yang kami ikuti, Safari Maulid Arba'in, tentunya banyak kekurangan kami yang dilakukan dalam persiapan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun demikian kami juga tetap berharap kiranya Kampung Cendana ini menjadi bagian daripada kegiatan Safari Maulid Arba'in ke depannya. Kemudian yang terakhir, kami juga mohon doanya, semoga dengan wasilah Maulid Arba'in ini di Kampung Cendana, khususnya untuk keluarga Bapak Tendi, keluarga dari Kampung Cendana, dan kita semuanya diberikan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan kata sambutannya tadi. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Memasuki acara yang kedua, Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Al-Habib Ahmad Nabil Ibn Al-Ustadz Al-Habib Umar bin Alawi As-Segaf. Beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Rusaifa Abuya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Kota Mekah Al-Mukarramah. Memasuki acara yang terakhir nantinya, kita mintakan kepada Fadilatul Habib Husain bin Abu Bakar bin Syahab untuk membacakan daripada doa syifa dan doa penutup serta talqinuz zikir yang nanti kita mintakan kepada Al-Habib Syukri bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Syihabuddin. Kedua acara tersebut tidak akan kami pandu lagi. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Habib Ahmad Nabil, waktu dan tempat kami persilakan. Fa'alaihi falyatafaddal. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang penuh dengan keberkahan. Kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada acara rangkaian Maulid Arba'in 40 malam mengenang daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita berada di tempat yang penuh dengan berkah karena yang kita sebut adalah sahibul barakah. Kita berada di tempat yang penuh dengan rahmat karena yang kita sebut, yang kita kenang adalah ainur rahmah, manba'ur rahmah, sumber rahmat dari Allah itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika ayat itu turun, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, hal asabaka syai'un min hadhihi rahmah?" Kata Nabi, "Wahai Jibril, ini Jibril baru nurunkan ayat ke Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin. Tidaklah kami utus kamu kecuali bentuk rahmat untuk semua alam. Al-alamin jamak dari alam. Alam itu definisinya adalah kullu ma siwallah. Selain Allah itu adalah alam. Berarti semua selain Allah, dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah, mendapatkan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Jibril, apakah kamu dapat bagian dari rahmat tersebut? Qala na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku dapat. Wa kaifa, kata Nabi, bagaimana? Ceritakan, gambarkan, kata Nabi, bagaimana kau dapat rahmatku. Kalau orang kafir jelas dapat rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak diazab sekaligus langsung oleh Allah. Kalau kita umat Nabi jelas yang paling banyak mendapatkan rahmat Nabi Muhammad. Hewan-hewan pun dapat rahmat Nabi. Malaikat Jibril afdalul malaikah, malaikat yang paling afdal, malaikat yang paling mulia. Bagaimana rahmat yang kau dapatkan wahai Jibril? Qal, Jibril berkata, ya Rasulullah, aku ini sebelum ditugaskan oleh Allah untuk menjadi perantara wahyu darinya kepadamu, itu aku lam umad al-aqibah, aku tidak tahu finishku bagaimana. Aku tidak tahu wahai Rasulullah, apakah aku akan mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Aku gak tahu ya Rasulullah. Masih gelisah dengan akhir daripada hayat malaikat Jibril, karena semua makhluk akan meninggal dunia. Namun ya Rasulullah, ketika aku menjadi perantara wahyu antara Allah dan kamu, di situ Allah Subhanahu wa taala memujiku di salah satu ayat yang berbunyi, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundiri. Nazala bihir ruhul amin, Allah mengatakan Al-Quran, wahyu yang membawanya adalah ar-ruh. Ar-ruh itu artinya malaikat kalau di ayat tersebut. Al-amin, dipuji sama Allah. Malaikat dipuji sama Allah. Malaikat tersebut ar-ruh, yakni Jibril, adalah malaikat yang bisa dipercaya, kata Allah. Kata Jibril, ya Rasulullah, ketika Allah sudah memujiku di dalam Al-Quranul Karim yang tidak mungkin berubah sama sekali, maka aku baru puas ya Rasulullah. Aku tenang dengan khatimahku, akan mendapatkan husnul khatimah. Di malaikat Jibril dapat rahmat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, ketika kita hadir di tempat-tempat seperti ini, jangan kita anggap ini nikmat yang biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Ketika kita diizinkan oleh Allah, digampangkan langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama, memuji, memuja, mengenang, menyebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman berapa jam kita duduk, tapi kita rasakan ketentraman yang luar biasa. Mungkin yang hadir di luar sana banyak urusan, banyak mungkin utang piutang sekalipun, banyak yang dia pikirkan bebannya, tapi ketika duduk di tempat seperti ini, itu semua hilang. Sekejap hilang. Tanpa kita sadari, kita merasakan ketentraman yang luar biasa. Itu semua berkat yang kita sebut adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah mengatakan, dengan menyebut Allah, zikir kepada Allah, hati akan tenang. Menyebut nama Nabi Muhammad itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita pisah. Ketika ada orang yang membaca maulid, ada orang yang mendengarkan qasidah, ada orang yang menghabiskan waktunya untuk bersalawat kepada Nabi,
kita katakan dia tidak berzikir kepada Allah, itu adalah orang yang tidak paham agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi, di situ sudah sekaligus kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipisahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tak boleh dipisahkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam, ketika beliau salah paham atas larangan Allah, seorang Nabi tak mungkin maksiat, tapi salah paham. Akhirnya Nabi Adam memakan buah khuldi yang dilarang sama Allah. Ditegur sama Allah, wahai Adam, bukankah aku sudah larang kau untuk makan buah tersebut? Murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan Nabi Adam, ketakutan. Akhirnya Nabi Adam salawatullah wassalamuhu alaih bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dosanya, keteledorannya, kelalaiannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Kata Allah, Adam akhirnya menemukan beberapa kalimat yang Allah ilhamkan agar menjadi wasilahnya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab beliau Mafahim Yajibu an Tusahha menyebutkan cerita ini dengan puluhan sanad yang beliau sebutkan, bahwasannya Nabi Adam ketika meminta ampun kepada Allah bertawassul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Allah, bijahi Muhammad, dengan keagungan Muhammad, dengan kebesaran Muhammad, ighfir dzambi, ampuni dosaku ya Allah. Allah bertanya, Allah tahu, cuman Allah ingin ada cerita agar kita bisa tahu kedudukan Nabi Muhammad. Ya Adam, kaifa arafta Muhammad walam akhluquh? Wahai Adam, kata Allah, bagaimana kau tahu Muhammad? Tawassul dengan nama Nabi Muhammad, padahal belum aku ciptakan Muhammad. Adam awwalul bashar, Nabi Adam itu manusia pertama. Bagaimana kau tahu dengan Muhammad? Na'am ya Rabbi, iya ya Allah, kata Nabi Adam. Ketika aku masih di surga, ma ra'aitu min kusur, tidaklah aku melihat bangunan yang mewah, tidak aku melihat istana, tidaklah aku melihat bangunan yang indah, kecuali diukir di sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terukir di surga Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, semua bangunan di surga, tempat-tempat yang indah ada di surga, tertulis di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu ya Allah, nama makhluk yang kau selalu sandingkan denganmu pasti makhluk yang paling kau muliakan, yang paling kau cintai. Naam ya Adam, wa ahabbul khalqi ilayya walaulahu ma khalaqtuk. Ya ya Adam, kata Allah, dia adalah makhluk yang paling aku cintai, kalau bukan karenanya kamu tidak aku ciptakan wahai Adam. Nabi Adam dapat rahmatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam bertawassul kepada Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mendapatkan dikabulkan hajatnya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita semua yang hadir, hajat kita dikabulkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad. Dosa kita diampuni semuanya oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Manba'ur rahmah, sumber rahmat Nabi Muhammad. Jadi jadikan momentum 40 malam kita hadiri, kita kenang Nabi Muhammad, kita senang dengar qasidah. Jangan lupa niat. Untuk apa kita hadir? Niat agar dosa kami diampuni oleh Allah, niat agar hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat biar istiqamah dalam melakukan ketaatan, hajat biar kita istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, hajat jangan cuma hajat dunia yang kita ingat, hajat akhirat yang harus kita lebih debatkan, hajat agar kita jadi makhluk yang dicintai oleh Nabi Muhammad.
Kita tawasuli dengan 40 malam biar mendapatkan nadrah khasah min Sayyidil Habib sallallahu alaihi wasallam. Niatkan 40 malam hadir, setiap hadir maulid biar dapat jadi orang yang mendapatkan pandangan khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ma'asyiral hadirin, mau kita tiap malam hadir maulid itu tidak menambah derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiap malam mengadakan maulid di sini di situ, masya Allah malam ini cukup jauh, tempatnya cukup jauh, masya Allah. Ini bukti bahwasanya cahaya Nabi Muhammad sampai kemana-mana. Allah yajzi al khair, mudah-mudahan Allah balas kebaikan orang yang menyalurkan cahaya Nabi ke tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah membalas budi jasa yang menerima maulid di tempat ini. Sahibul bait, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan hanya Allah yang tahu. Karena ketika kita berbuat baik dan ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, itu Allah langsung yang balas. Kita berbuat baik, ada kaitannya dengan Nabi, itu Allah langsung yang balas. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, itu kata Nabi dibalas sama Allah 10 kali salawat. 10 kali salawat. 10 kali salawat. Ulama mengatakan umpama 1 dibalas 1 itu gak bisa dibandingkan. 1 dibalas 1 dari kita, mulut yang kotor, yang kadang masih suka ghibah, kadang masih suka mencaci orang, kadang masih suka menyakiti hati orang lain. Itu salawat 1 kali ke Nabi dibalas sama Allah 10 kali. Makanya kata ulama, umpama 1 dibalas 1 itu sudah luar biasa. 1 dari mulut kita yang kotor, tapi karena yang kita sebutkan adalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibalas sama Allah 1 dari Allah, 1 dari Allah. Langsung Nabi nisbatkan fi'ilnya kepada Allah. Sallallahu, Allah akan membalasnya dengan salawat. Arti salawat dari Allah artinya maknanya adalah rahmat, barakat, macam-macam. 10 kali. Ini kata ulama, lihat bagaimana Allah tidak mau ada orang yang punya jasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah membalas orang yang punya andil berbuat baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibalas 10 kali. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan pahala salawat kepada Nabi itu lebih besar daripada pahala baca Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan pahala atau amaliyah bersalawat kepada Nabi lebih afdal daripada baca Al-Quran. Tapi bukan artinya satu hari kita nggak pegang Al-Quran, tidak. Ketika kita udah baca Al-Quran, kemudian ada sisa waktu, kita gunakan untuk apa ini? Untuk salawat atau untuk baca Al-Quran? Sebagian ulama mengatakan salawat lebih besar, lebih afdal daripada baca Al-Quran. Dari mana? Dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita kalau ngomong gak sembarangan, alhamdulillah. Semua bersumber dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, coba perhatikan. Ketika Nabi menyebutkan pahala bersolawat, kata Nabi yang solawat 1 kali 10 kali dibalas sama Allah. Akan tetapi ketika Nabi menyebutkan pahala baca solawat, baca Al-Quran, kata Nabi barang siapa yang membaca Al-Quran, falahu bikulli harfin asyru hasanat, falahu bikulli harfin asyru hasanat. Ulama itu detail ketika memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, yang baca Al-Quran setiap 1 hurufnya itu dapat 10 pahala. Dapat 10 pahala. Tidak Nabi nisbatkan fi'lul hasanah ilallah. Gak Nabi nisbatkan yang balas Allah, walaupun kita semua tahu yang balas Allah. Akan tetapi ketika di bab salawat kepada beliau, beliau nisbatkan fi'lus salah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ini kata ulama menunjukkan
bahwasannya salawat lebih afdal dari baca Al-Quranul Karim. Karena dari salawat juga kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus digabung. Ada orang sibuk dengan baca Al-Quran, tapi tidak satu kali pun di harinya salawat kepada Nabi Muhammad. Ma wasalu. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kalau mereka ingin dekat denganku ya Muhammad, walau atani min ghairi babika ma dakhalu, lau atani min ghairi tariqika ma wasalu. Mau dekat dengan Allah tapi enggak lewat jalur Nabi, enggak bakal sampai. Mau dekat dengan Allah enggak melalui pintu Nabi Muhammad, tidak bakal masuk kepada Allah. Karena semua harus bersumber, harus melalui jalan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, kita jadikan momentum daripada hadirnya kita di malam Maulid 40 malam. Setelah 40 malam dilanjutkan 20 malam. Masih ada lagi banyak acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan semua wasilah agar kita menjadi hamba-hamba yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah keluar bulan Maulid kecuali kita dekat, lebih kenal, lebih cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. 40 malam, tiap malam kita salawat, enggak bisa menutupi, enggak bisa sampai kepada hakikat Nabi Muhammad. Al-Imam Umar Ibnul Farid terkenal beliau ini dengan penyair. Al-Imam Ibnul Farid, syairnya dibaca di mana-mana. Di dalam tariqah as-sufiyah, Sultanul Ashiqin. Beliau ini punya julukan pemimpin, sultannya al-ashiqin, orang yang rindu kepada Allah. Al-Imam Ibnul Farid. Itu ketika beliau meninggal, ada yang mimpi ketemu dengan beliau. Yang mimpi ini tanya, wahai imam, lima la tamdahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di qasidah-qasidahmu tidak ada pujian yang jelas seperti Busiri, seperti pujian-pujian yang lain untuk Nabi? Tidak ada. Tidak ada pujian untuk Nabi Muhammad. Padahal beliau Sultanul Ashiqin, pemimpinnya orang-orang yang rindu kepada Allah. Al-Imam Ibnul Farid hidup di abad ke-6 Hijriah, dikuburkan di Mesir. Apa kata beliau? Ini dalam mimpi. Ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira wa in balagal muthni alaihi wa akthara. Idza Allahu athna billadhi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma tamdahul wara. Kata beliau, ketika aku melihat orang-orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya, dengan rangkaian kata-katanya, dengan kitabnya, itu tidak bisa memenuhi hak Nabi besar Muhammad. Tak bisa, kata beliau. Semua pujian yang ada untuk Nabi itu tidak sampai ke hakikat Nabi Muhammad. Kenapa, kata beliau? Karena Allah sendiri yang sudah memuji Nabi. Allah yang sudah memuji Nabi, bagaimana kita bisa memuji Nabi? Laisa yadri qadral habibi siwallah, famada taquluhul fusaha'u. Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah Hamziyah beliau mengatakan, tidak ada yang tahu hakikat Nabi Muhammad kecuali Allah. Maka apa yang bisa dikatakan oleh kami para penyair? Oleh karena itu suatu hari Nabi duduk bersama Hassan bin Thabit, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hassan bin Thabit ash mi'ah wa ishrina sanah. Hassan bin Thabit ini hidup 120 tahun. Sittin fil jahiliyah wa sittin fil Islam. 60 tahun di masa jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam. Beliau meninggal di tahun 56 Hijriah. Hassan bin Thabit, penyair terkenal. Kata Nabi, qul wa ruhul qudus ma'ak. Pernah Nabi ucapkan begitu ketika dia ingin menyebutkan syair di depan Nabi. Katakan, kata Nabi, Jibril bersamamu. Katakan, qul wa ruhul qudus ma'ak. Itu kata Nabi, ya Hassan, malaka la taqulu syi'ran. Kata Nabi, wahai Hassan, kenapa kau sekarang jarang apa? Jarang mengucapkan syair. Tidak ada syair untukku, tidak ada syair untuk Islam. Hassan malu. Kata Hassan bin Thabit, ya Rasulullah, setelah turun Al-Quran
kami tidak bisa lagi ngarang syair yang indah karena udah kalah dengan Al-Quran. Keindahanmu ya Rasulullah tidak bisa diungkapkan dengan syair-syair. Beliau jawab dengan syair. Pertanyaan Nabi tadi beliau jawab dengan syair. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, indahnya kamu itu tidak pernah dilihat oleh mata. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika mensifati Nabi Muhammad, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah lihat orang dan tidak akan pernah, belum pernah lihat dan tidak akan pernah melihat orang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa memujimu? Engkau itu seperti ketika diciptakan, seperti apa yang kau inginkan. Jadi kayak kata Hasan, ketika Nabi diciptakan itu Nabi yang ngatur. Aku pengen kepala seperti ini, pengen rambut model seperti ini, mata seperti ini, hidung, bibir, semua. Ketika ulama mengarang kitab Syama'il, semua anggota tubuh Nabi mereka sebutkan, mereka riwayatkan, bernisbat, bersanad kepada sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai gigi Nabi pun mereka riwayatkan, sampai bulu-bulu di Nabi mereka riwayatkan, uban Nabi mereka hitung. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Mau habis umur kita ini dalam memuji dan memuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada habisnya. Maka ketika kita hadir Maulid Arba'in, dilanjutkan insyaallah dengan Maulid Ishrin, ada maulid pagi, ada maulid sore, itu semua tidak bisa sampai ke hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita yang berharap agar mendapatkan barakat dan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah. Jadi orang yang bisa istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam melakukan sunnah Nabi Muhammad. Tidaklah keluar bulan Rabiul Awal kecuali kita menjadi hamba yang diridhai oleh Nabi, mendapatkan pandangan khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa ludfin wa afiyatin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.